see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar warga Sukawadi, Do You See What I See? Saya Andi Putro berkesempatan pada malam hari ini untuk menceritakan sebuah kisah mistis. Para pendengar, pada malam hari ini kisah mistis dari Philip ketika menjenguk keponakannya di rumah sakit Dr. Karyadi Semarang. Selamat mendengarkan. Siang itu aku bersama kakakku pergi ke rumah sakit Karyadi Semarang untuk menjenguk keponakanku atau anak dari kakakku yang tengah menjalani operasi pelepasan pen di salah satu kakinya. Sehubungan dengan merebaknya COVID-19 di Semarang, maka rumah sakit tersebut mengeluarkan peraturan cukup ketat, di mana para pengunjung hanya boleh masuk satu persatu. Singkat cerita, kami yang hendak masuk ke kamar keponakanku itu dihadang oleh sapam yang berjaga di bawah tangga. Karena kebetulan kamar tempat keponakanku dirawat berada di lantai 2. Jadilah aku yang mengalah dan membiarkan kakakku masuk lebih dulu. "Kak, aku cari kopi dulu ya," pamitku. "Iya, Lip. Nanti kalau mau masuk, kamu WhatsApp aja, aku jemput," kata kakakku. Aku mengangguk penuh hormat pada kakakku. Dan di tangga naik ke lantai 2 itu kami berpisah. Aku berjalan melewati lorong untuk menuju ke lobi rumah sakit. Di sana ada pintu keluar yang langsung menghadap parkiran. Di lorong itulah aku merasakan sesuatu yang tidak enak. Lebih tepatnya merinding. Aku melihat seorang dokter berjalan dari ujung lorong. Rambutnya pirang, ikal, dan tubuhnya sangat tinggi untuk ukuran dokter di Indonesia. Aku merasa kakiku seperti paku atau besi yang ditempelkan ke magnet, berat dan kaku. Tubuhku terasa seperti digerayangi ribuan semut. Ini masih siang bolong, umpatku dalam hati. Jantungku terasa berhenti berdetak saat kulihat dokter itu berdiri tepat di hadapanku. Mukanya putih pucat, penuh bintik-bintik. Matanya biru terang menatap kosong dan tersenyum tipis kepadaku. Aku bingung dengan perasaanku, entahlah takut atau apa. Yang jelas aku tahu dia bukan manusia. Aku berusaha melupakannya dan sekeras mungkin tidak akan mengingat atau menceritakannya, bahkan pada kakakku sekalipun. Sampailah aku di sebuah warung kaki lima yang masih dalam komplek rumah sakit. Hanya cukup jauh, dekat jalan raya. Aku menghisap rokokku dalam-dalam sembari menunggu es kopi hitam pesananku. Jujur saja, semakin aku keras berusaha melupakan, rasanya tatapan kosong dari mata dokter itu benar-benar lekat sekali. Tanpa sadar mulutku nyeletuk menyebut kata dokter. Saat Mbak pemilik warung mengantarkan es kopi pesananku. "Ada apa, Mas?" tanyanya.
Eh, Mbak, tidak kok, tidak, sautku gugup dan buru-buru aku seruput es kopiku. Aku terus menghisap rokokku sambil memainkan handphoneku supaya teralihkan pikiranku. Tiba-tiba ada seorang ibu duduk di sebelahku. "Saya permisi ikut duduk, Mas," katanya. "Oh, Bu, ya, silakan, Bu." "Masnya kok gugup begini?" kata ibu itu hati-hati. "Oh, tidak kok, Bu." Tiba-tiba ibu itu berkata, "Permisi ya." Kata ibu itu membuatku kaget karena tiba-tiba dia menumpangkan tangannya di tengkukku. Aku kaget, risih juga, geli. Sudah, tidak apa-apa kok. Yuk diminum lagi, Mas," kata ibu itu. "Bu, memang saya ini kenapa toh, Bu?" tanyaku tiba-tiba. Entah dapat kekuatan apa yang membuat aku memberanikan diri bertanya pada ibu itu. "Rumah sakit ini wingit, Mas, angker, bangunan lama. Apalagi dulu di halamannya sampai sepanjang jalan ini itu dibuat perang. Tadi dokter yang Mas lihat itu adalah korban pembunuhan. Ada susternya juga. Sering keliling memeriksa pasien-pasien yang sakit yang tidak dijaga keluarganya. Dulu tetangga saya ada yang sakit, hampir mati. Karena dokter sudah angkat tangan dan keluarganya sudah pasrah. Tiba-tiba jadi sembuh dan hidup sampai sekarang. Setelah ditemui dan dioperasi sama dokter orang Belanda sama susternya orang Belanda. Aku tertegun mendengarkannya dan ini membuatku semakin yakin bahwa mereka ada di mana-mana dan di sekitar kita. Para pendengar, kisah mistis dari Philip di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang dilihatkan sosok hantu jin yang menyerupai dokter Belanda. Kadangkala di rumah sakit penampakan-penampakan hantu jin kodam bisa saja terjadi. Kebetulan narasumber yang bernama Philip ini diberikan kemampuan indigo. Menurut narasumber, bahwa ada sebuah kejadian pilu yang dialami oleh dokter Belanda dan suster Belanda tersebut. Kejadian pilu tersebut terjadi di era tahun 1957-an setelah masa kemerdekaan. Pada masa itu, rombongan orang-orang pribumi yang tidak suka melihat orang-orang Belanda mengepung jalan di depan rumah sakit, mencegat beberapa mobil yang lewat. Dokter Belanda tersebut disuruh keluar paksa dari mobilnya dengan posisi masih dengan pakaian dinas dokternya. Orang-orang pribumi tersebut berteriak, "Hidup Bung Karno, Ganyang Londo." Pemicu insiden tersebut dikarenakan Belanda menduduki dan tidak mau melepaskan Irian Barat, sehingga memacu kemarahan Bung Karno untuk mengusir orang Belanda dan keturunannya dari Indonesia. Sedangkan oleh orang-orang pribumi memiliki pemikiran bahwa Belanda sudah tidak ada kuasa lagi dan membuat orang-orang pribumi melakukan penyerangan ke orang-orang Belanda. Karena insiden tersebut, dokter Belanda tersebut terbunuh. Apakah kalian pernah mengalami hal mistis di rumah sakit? Silakan tulis komentar kalian. Nantikan kisah-kisah mistis selanjutnya yang membuat kalian merinding ketakutan. Terima kasih sudah mendengarkan Do You See What I See? Selamat malam warga desa Sukawati. Do you see what I see?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.